Sebaik-baik kalau sholat datang di mana sholat? Di dekat dinding. Supaya dinding jadi sutra atau tiang jadi sutra. Kalau tidak ada, maka di depan. Maka sehingga orang tak lalu, tidak akan lewat. Kalau dia mau lewat dari depan ini tak apa-apa. Jangan pula sholat di belakang sana, dari sini ke sini tak boleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menjaga orang sutra. Tapi sutra ini pun tak sepakat ulama. Tak usah saya pakai pendapat ulama Al-Azhar Mesir. Nanti kalau saya pakai pendapat ulama Azhar, yalah mentang-mentang dia dari Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jihad, Ketua Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi Haji Erman Safar SE, kemudian Bapak Kapolsek, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan materi tausiah ini 60 menit dulu di sini. Nanti tanya jawabnya baru saya menghadap ke arah ibu-ibu di teras masjid. Bisa kita sepakati supaya tidak terjadi kecemburuan. Karena yang di luar sana adalah makhluk-makhluk pencemburu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dibacakan oleh qori kita tadi. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Tapi takutnya bukan takut pagi, siang tak takut, takut siang, malam tak takut. Takut yang sebenar takut, haqqa tuqatih. Baru setelah takut masuk yang ketiga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat tapi Allah bercerita tentang tiga. Yang pertama iman, yang kedua takut, yang ketiga muslim. Contohnya begini, di jalan, apa jalan yang paling besar di Bukit Tinggi? Sudirman. Di jalan Sudirman ada razia. Percaya bahwa di jalan Sudirman ada razia, itu iman. Beriman bahwa ada razia. Lalu karena sudah dikasih tahu ada razia, maka sebelum berangkat itu dicek SIM-nya, helmnya, STNK-nya, semua pajaknya sudah dibayar atau belum. Setelah itu barulah berjalan. Maka takut ditangkap dengan mempersiapkan peralatan aturan lalu lintas, itu disebut dengan takwa. Setelah tahu informasi, mempersiapkan kalau nanti tertangkap, setelah itu kemudian berjalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berserahkan diri kepada Allah semuanya, itulah disebut dengan muslim. Kira-kira dengan penjelasan sederhana ini mudah tak difahami? Kalau tak paham, tak tahu saya lagi gimana cara. Tak bisa Ustaz jelaskan secara ilmiah, etimologi, terminologi, lughatan, wastilahan. Bisa, saya kan dosen. Tapi saya mau menyederhanakan sesuatu sehingga simple. Oke, tadi saya kasih contoh kasusnya razia, mungkin kita tak menangkap karena kita takut. Kalau gitu kita kasih contoh yang lain, dokter. Periksa ke dokter. Kata dokter, Bapak, ini kelihatannya Bapak kena sakit darah tinggi. Percaya pada ucapan dokter bahwa kita kena sakit darah tinggi, itu disebut dengan iman. Tapi jangan tambahkan rukun iman yang ketujuh percaya pada dokter.
Ini sekedar sampel contoh iman. Lalu kata dokter, karena ini sudah kena penyakit darah tinggi, jangan makan kambing, jangan minum susu kambing, jangan dekat-dekat kambing, banyak-banyak makan buah, rajin olahraga, melakukan suruh dokter, menjauhi larangan dokter, itu disebut dengan takwa. Takwa. Lalu setelah berusaha berserah diri kepada Allah, maka perbuatan yang ketiga itu disebut dengan muslim. Namanya Islam. Orang yang berserah diri itu muslim. Dari dua contoh ini kira-kira mudah difahami? Tak juga, saya kasih contoh ketiga. Saya biasa di kelas gitu. Sudah saya jelaskan, gimana mahasiswa paham? Tidak Pak Ustadz, saya jelaskan yang kedua. Gimana paham? Tidak Pak, saya kasih ketiga. Gimana paham? Tidak. Dua kemungkinan, kalau tak kau keluar, saya keluar. Sebab kalau saya lanjutkan dua kemungkinan, kalau enggak ambonan gilo, inyo gilo. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah gambaran hidup ini. Pertama mesti ada iman, setelah iman mesti ada rasa takut kepada Dia yang kita percayai, dan yang ketiga setelah itu serahkan diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Itulah yang di awal salat kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, aku termasuk orang, jangan musyrikin, wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Di antara Bapak Ibu yang hadir nih, siapa yang datang paling jauh? Nah, ada saya tengok orang Pekanbaru, kabarnya datang 2 bis. Jauh, tapi ada yang lebih jauh. Datang dari Semarang, naik sepeda motor 7 hari 7 malam. Mana orangnya? Di akhir majelis saya tunjukkan. Kalau saya tunjukkan sekarang, nanti semua minta foto sama dia. Nah, sampai mana tadi? Bahwa kita masukkan ayat berikutnya yang dibacakan Qari. Setelah kita ini beriman, lalu kemudian takut pada Dia yang kita imani, takut buat dosa, takut buat haram, takut korupsi, takut berzina, takut makan riba. Lalu kemudian setelah itu berusaha serahkan diri kepada Allah. Masuk ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah itu Quran dan Sunnah. Tali Allah itu adalah Islam. Artinya apa? Bapak sudah beriman, sudah takwa, sudah muslim. Bapak sudah beriman, sudah takwa, sudah muslim, tapi tak mau bersaudara, tak mau berukhuwah. Ada gunanya? Tak ada gunanya. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut saudara. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Satu, udara, perut. Saudara, saudara, seperut, seperut. Yang diterjemahkan ke bahasa Minang, saparui, saparui. Kita ini satu perut, Pak. Kita ini satu perut. Dari perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, tolong angkat tangan. Berarti dari perut monyet. Yang tersinggung, iyo itu berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman, setelah kita takwa, setelah menjadi muslim, yang penting saya sholat, yang penting saya ke masjid, tetangga saya kelaparan, bukan urusan saya. Bertentangan dengan ayat yang kedua. Wa'tasimu bihablillah. Bersaudaralah karena Allah. Di dalam masjid ini bersaudara karena Allah. Karena sama-sama hamba Allah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau keluar masjid di pasar, itu saudara kita satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam suku bangsa ada di Bukit Tinggi. Betul? Masyarakat Minangkabau terbuka. Siapa saja yang datang kemari. Belum ada orang Minangkabau yang mempertanyakan suku saya. Tiba-tiba mereka tanya saya, Ustaz Somad, kalau bukan orang Minang jangan ceramah di Bukit Tinggi. Nah, selama asyhadu an la ilaha illallah. Ada turis-turis, bule-bule yang datang diganggu oleh orang Minangkabau. Bule-bule, jangan sikoleh. Bule dan Pak Le, pergi pulang kampung. Tidak ada.
Masyarakat Minangkabau terbuka. Lihatlah ke pantai kami, silakan. Tapi jangan kalian memamerkan aurat. Ini nagari basandi syarak basandi kitabullah. Obati juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dulu begitu. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Sekarang berubah. Di mana bumi dipijak, di sini awak berkodak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti tradisi-tradisi, jaga hati perasaan orang, mesti tahu menimbang, pintar-pintar merasa, bukan merasa Ini sekarang banyak orang pintar merasa atau merasa pintar. Saya kalau saya tak turutkan perasaan merasa pintar, merasa pintar, kalau menurut perasaan saya saja, enaklah ceramah sambil duduk. Kan? Sama. Assalamualaikum. Tapi perasaan Bapak menengok saya bagaimana? Kalau saya duduk begini, apalagi di syuting, apa kata orang? Somad itu tak ada otaknya. Masa dia masih muda, bapak-bapak di bawah tua dibiarkannya duduk. Masih muda, umur 24 tahun, dibiarkan bapak-bapak di bawah. Kalau saya berdiri. Kalau kita terlalu lama duduk begini, udahlah tinggi, ditambah lagi tinggi, begini pula. Rasa-rasa Fir'aun rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya iman, tak cukup hanya takwa, tak cukup hanya muslim. Itu maka qori kita melanjutkan ayatnya, wa'tasimu bihablillah. Bahkan yang iman tadi batal iman kalau tidak bersaudara. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Betul? Tapi ini ayat ini jangan dipahami tekstual. Kita tinggal di negara, ikuti aturan negara. Jangan sampai besok tiba-tiba anak sekolah hari Senin tidak diurus surat menyurat sepeda motor, enak saja motor. Tiba-tiba ditangkap sama Pak Polisi razia. Prit. Mana surat STNK, BPKB, SIM mana? Pak, mukmin itu bersaudara. Ada aturan agama, ada aturan negara. Ini kadang banyak jamaah ini menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi punya Allah. Ustadz pun berceramah, semua yang di langit, semua yang di bumi punya Allah. Balik pengajian, ada mangga tetangga, ambil. Kata yang punya, maling, kenapa kau ambil? Kenapa diambil? Pak, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Disangkonya Pak kau enggak mengaji. Apa kau paham jo ayat tu, diambilnya batu, dilempar ni ke mana? Kenapa kau lempar? Batu kau pun lillahi ma fis samawati. Kau punya Allah aja. Orang nan memakai utak, main akal-akal. Orang yang suka pakai akal-akal, membantahnya pakai akal juga. Nyo pakai akal, awak pakai akal. Nyo kurang akal, minum aja akal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah. Jagalah persaudaraan, berpegang dengan tali Allah. Tapi baca kelanjutan ayatnya, tak hanya di situ. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kita lihat itu lebih banyak titik persamaan. Ya, saya kalau mau mencari-cari titik kesalahan masjid, kesalahan orang, kesalahan pengurus, dapat saya. Tapi saya tak mau. Yang dilihat itu persamaan. Tepat 12 Rabiul Awal tahun 1441. Ditakdirkan Allah saya berada di bumi Minangkabau. Dulu puluhan tahun yang lalu ada konflik besar antara kaum Tuo dan kaum Mudo. Kaum Tuo Perti, kaum Mudo Muhammadiyah. Saya ditakdirkan Allah di hari yang sama ceramah pagi di Harau ulang tahun Muhammadiyah yang ke-107 di pesantren Al-Kausar Muhammadiyah Sari Lama. Pagi. Siangnya ziarah ke makam Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti. Sampai di situ saya sebut ke Pak Profesor Dr. Alaidin. Prof, tengoklah bagaimana Allah mengatur takdir. Di hari Maulid Nabi,
saya dijumpakan Allah dengan ormas besar, paginya dengan Muhammadiyah, siangnya dengan Perti. Yang kita cari itu titik persamaannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammadiyah subuh tak pakai kunut, Perti subuh pakai kunut. Kalau mau dicari titik perbedaan, yang berkunut menyalahkan tak yang berkunut, yang tak berkunut menyalahkan berkunut. Tapi kalau mau dicari titik persamaan, sama-sama sholat subuh. Alhamdulillah sekarang tidak lagi ada perkelahian antara yang berkunut dan berkunut karena sama-sama tak sholat subuh. Sama-sama tak sholat pula lagi, na'udzubillah. Nah, jadi yang kita lihat itu bukan kekeliruan, apalagi tidak keliru sebetulnya. Kita saja yang tak tahu dalil. Masuk ke dalam masjid, tiba-tiba di masjid nampak banyak betul ukiran-ukiran. Wah, ini ukiran-ukiran ini makruh ini. Ini ukiran-ukiran dinding masjid ini makruh. Tak boleh banyak-banyak ukiran, karena menyibukkan pikiran dalam sholat. Menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tak boleh membuat kaligrafi, ukiran-ukiran dinding masjid. Lama saya berpikir, kenapa dalam mazhab Maliki tak boleh dinding diukir? Rupanya dalam mazhab Maliki kalau sholat wajahnya ke depan. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Itu dalil mazhab Maliki. Kalau sholat hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bapak kalau sholat wajahnya kemana? Ke tempat sujud. Saya kalau sholat tempat sujud. Tak boleh saya sholat begini. Betul tak mazhab Maliki tadi? Betul. Karena dia wajahnya menghadap ke depan. Bayangkan kalau orang sholat wajahnya menghadap ke depan, pas di belakang tiang. Siapa mengukir tiang? Ancak mana? Bungu apa lah kau? Agak-agaknya dari Jepara kau. Jadi jangan hanya pakai satu mazhab. Sementara ada mazhab Maliki, tapi ada mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali tidak akan tergoda dengan ini. Kenapa? Karena wajahnya melihat ke tempat sujud. Tapi yang pula pikirkan, kok karpet kau lah lunas apa masih? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, salat itu pejam mata apa buka mata? Saya selalu tidak menjawab, saya biarkan jamaah menjawab. Saya kasih pancingnya, ikannya jamaah yang mencari. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Ular dan kalajengking. Dari hadis ini dapat dipahami, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Tengok cerdas jamaah. Hebat jamaah. Itu enaknya kalau kita ceramah, masyarakatnya jamaahnya cerdas. Coba kalau ceramah di panti jompo. Panik awak. Kenapa jamaah bisa mengatakan sholat mata terbuka? Karena mustahil menengok ular dan kalajengking kalau mata tertutup. Allahu Akbar. Apa nanti ibu nak tahu dia? Buka mata rupanya karena konda lah tu buka. Kalau kita sedang sholat, ada orang mau lewat di depan kita, maka halangi dia. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu orang selesai sholat daripada melewati orang depan sholat. Dari hadis ini dipahami, sholat itu mata dibuka apa tutup? Buka. Karena kalau tutup mana kita tahu dia lewat? Mata itu dibuka gini kan. Lewat dia gini kan. Untuk menghalang dia. Kalau sama-sama ngaji enak. Ini takutnya kita mengaji yang mau lewat ini tak ngaji. Awak gini kan diulurnya. Bakal babu ya. Nah, oleh sebab itu maka antara yang sholat dengan yang melalui itu adalah orang yang ngaji. Kalau tidak nanti suuzan. Allahu Akbar. Pas dia mau lewat gini. Kok radikal baca aku. Tapi kalau dia ngaji dia paham. Sesungguhnya dengan mengginikan tangan dia ingin menyelamatkan supaya jangan sampai amalnya gugur selama 40 tahun. Jadi kenali semua mazhab itu walaupun kita tidak mengamalkan semuanya. Oh kalau gitu Ustadz paham 4 mazhab? Tidak juga. Yang terbaca oleh saya. Ada yang terbaca di kita tapi mungkin orang lain banyak membaca lebih daripada kita. Maka kita cari titik persamaan. Yang kita salahkan orang. Kawan-kawan kita yang duduk di atas itu. Yang disalahkan. Mungkin mereka tak mau berdesak-desakan. Yang kita kan, oh ini angkuh sombong ini. Enggak.
Mungkin mereka merasa di atas lebih leluasa. Mereka juga mau streaming, mau menengok kamera. Mereka juga datang terlambat. Banyak alasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tibalah masanya protokol membuat acara. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Tidak semua kita setuju pakai Sayyidina. Karena kata Sayyid itu sebagian pendapat mengatakan Sayyid itu adalah Allah. Tapi tidak bisa kita pakai satu pendapat lalu kita salahkan. Lalu saya kritik habis-habisan. Protokol. Kenapa pakai Sayyidina tadi? Cukup dengan pakai Nabiyina. Allahumma salli ala Nabiyina. Adapun Sayyidina salah. Oh, tak bisa begitu. Karena ada juga dalil yang membolehkan. Mana dalil yang membolehkan? Nabi berkata, Ana sayyidu waladi Adam. Sayyid artinya pemimpin. Pemimpinku sayyidi. Pemimpin kami sayyidina. Ana, kata Nabi, sayyid waladi Adam. Aku ini pemimpin semua anak cucu keturunan Adam. Maka kita katakan, Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kita jaga juga perasaan orang lain. Saya kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah, 4 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, pengajian subuh. Tak pula, kita sudah tahu bahwa mereka, saudara kita di Muhammadiyah selalu memakai Nabiyina. Tak pula petantang-petantang situ, Allahumma salli ala Sayyidina. Itu kan namanya cari gara-gara itu. Ada adab sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya orang yang ilmunya banyak, tapi sering menyalahkan orang karena masalah sepele, ini perlu mengambil 2 SKS ilmu komunikasi. Ada orang gagal paham, kita kasih paham. Betul. Yang sulit itu kita bertemu dengan orang cari makannya dari gagal paham. Kalau tak gagal paham, tak makan dia. Nah, ini susah kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qari juga kalau mau dikritik, ada saja alat mengkritiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh pakai lagu. Kenapa pula dilagu-lagukan Quran? Tidak boleh memasukkan lagu dalam ayat Al-Quran. Sika, jaharka, nahawan, soba, ras, bayati. Tak boleh masukkan. Tengok juga pendapat yang lain. Karena dalam masalah ini bukan satu pendapat. Pendapat banyak. Boleh memasukkan lagu dengan syarat dan ketentuan berlaku kalau tidak merusak tajwid. Tajwidnya tak rusak. Kecuali tajwidnya rusak. Iyyaka na'bud. Saya ini termasuk yang tak paham lagu. Jadi saya tanyalah kepada Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Juara internasional di Malaysia, seluruh dunia. Jadi saya tanya dia, Ustadz Indra Gunawan, ya, apa betul memasukkan lagu dalam ayat Al-Quran itu tak boleh? Kata dia, mari kita dengar sama-sama Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada tak lagunya situ? Ada. Macam mana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam azan ada lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak lagu di situ? Ada. Kalau tak ada lagu di azan gimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qari menutup dengan Sadaqallahul azim. Jangan tutup baca ayat dengan sadaqallah. Karena Nabi tak pernah melakukannya. Tapi dalam ayat dikatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Wa tammat, sudah tamat selesai. Kalimatu rabbika, firman Tuhanmu, sidqa. Sadaqa, sidqa. Ditutup beliau. Sadaqallahul azim. Tak boleh pakai sadaqallah. Kalau tak pakai sadaqallah, lalu tutupnya pakai apa? Tutup saja pakai Allahumma arhamni bil Quran. Tutup saja dengan jazakumullah khairan. Sama je ditutup juga.
Yang menutup dengan sadaqallah tak salah, yang menutup dengan jazakumullah khairal jaza tak salah, karena kalian sudah mendengarkan. Yang menutup dengan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tolong doa tadi dipotong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Apa maknanya? Selesai baca Quran, baca doa, boleh. Selesai baca Quran, mendoakan orang lain, boleh. Selesai baca Quran, ditutup dengan mengatakan Quran ini maha benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan pakai satu kacamata untuk menilai orang lain. Saya sebut begini, yang pakai kacamata tersinggung pula. Jangan pakai satu pandangan untuk melihat orang lain, karena banyak pandangan. Kalau dipandang dari kanan, beda. Pandang dari kiri, beda. Pandang dari belakang, beda. Pandang dari atas, beda. Pandang dari jendela, tak bisa. Karena kita hanya bisa memandang dari pintu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cara kita untuk melihat, tapi pada perkara yang masih khilafiyah. Tapi pada perkara yang tunggal satu, itu tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang pergi sholat. Kamu enggak sholat? Khilafiyah sholat ini. Wah, itu tak betul. Dalam masalah tak ada khilafiyah. Dalam masalah sholat tak ada khilafiyah. Tapi dalam masalah teknisnya ada khilafiyah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sebetulnya niat itu berbunyi bersuara atau tidak? Niat tak berbunyi, niat tak bersuara, niat letaknya di dalam. Maka niat di sini. Saya sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum karena Allah, di sini letaknya. Tapi kadang kalau kita langsung masuk masjid, dari pintu langsung masuk masjid, langsung. Kadang hati tak kuat. Allahu Akbar. Kau sholat zuhur apa asar? Kau jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hati tadi, dikuatkan dengan kata. Bapak cinta tak sama ibu? Cinta. Tapi kadang ibu tak percaya. Speak up brother. Akhirnya bapak pun mengatakan, I love you full. Sebetulnya ada di dalam, tapi dia tak percaya. Mana buktinya? Akhirnya dikatakan, mulut innal kalama la fil fuadi. Kalimat itu letaknya di sini. Fuadi artinya buah hatiku. Innal kalama, kalam, la fil fuadi, letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk membuktikan apa yang ada di dalam. Makanya kita perlu berbudi bahasa. Tapi saya tidak memaksa orang harus sholat pakai usolli. Yang pakai usolli sholat sah untuk menguatkan hati. Berarti yang dia pakai sebagian mazhab Syafi'i. Yang tak pakai usolli sah. Mazhab Maliki dengan Hanafi, Hambali mengatakan tak perlu pakai usolli karena niat di dalam. Ustaz Somad sendiri, pada saat-saat hati saya tenang, saya tak pakai usolli. Tapi pada saat ini kacau galau bolak-balik, maka saya pakai usolli untuk menguatkan hati. Saya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 rakaat, 4 rakaatin. Ada, bukan qadha, bukan ada, adaan. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Supaya jangan berkata-kata. Di mana sebetulnya niat putra Ustaz? Dalam hati. Niat itu sebelum takbir, di dalam takbir, atau setelah takbir. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Dari A sampai bar. Allahu Akbar. Di situ letak niat. Allahu Akbar. Di situ letak niat. Tapi kalau mazhab Hambali tidak. Mazhab Hambali niatnya sebelum takbir.
Makanya di Makkah, Madinah, mazhab Hambali takbirnya pendek. Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang di Indonesia bermazhab Syafi'i panjang. Allahu Akbar. Karena di dalam itu dia pasang niat. Bapak sholat niatnya di dalam takbir atau sebelum takbir? Jangan-jangan tak berniat. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat di dalam takbir mazhab Syafi'i sah. Asal jangan berniat sesudah takbir. Allahu Akbar. Sembahyang agak. Zuhur saya lah. Tak sah. Jadi jangan memandang satu masalah sehingga kita menyalah-nyalahkan yang mestinya tidak salah. Disitulah letak permasalahannya. Nah, masuk dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi imam kita sebagian tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang biasa pakai bismillah menyindir. Jangan angkat imam yang tak pandai baca bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya senang Bapak Kapolsek hadir. Karena kalau terjadi konflik dalam masjid, Pak Kapolsek bisa menjelaskan. Iya kan? Berkelahi nanti tiba-tiba dalam masjid antara yang usoli tidak pakai usoli. Datang Pak Kapolsek. Kenapa ini terjadi konflik? Manajemen konflik. Kenapa terjadi konflik? Gara-gara usoli Pak. Yang pakai usoli itu sah. Karena untuk menguatkan hati yang dipakai sebagian mazhab Syafi'i. Yang tidak pakai usoli sah. Karena niat dalam hati tidak bersuara, tidak berbunyi. Yang dipakainya mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Yang tidak salah itu yang tidak sholat. Mangangu saudara. Pak Kapolsek menjalihkan iko rupanya. Malu mereka. Awaklah tidak mengaji selama iko katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu apa yang Ustaz tengok? Nengok kue ini hilang kaji saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah basmalah, masjid ini bismillahnya sir apa jahar? Sir. Ada masjid di Bangkinang, Islamic Center Bangkinang, dulu saya tak tahu. Di situ ada imam jahar, ada imam sir. Jadi waktu ambo berceramah ditunjuk dek panitia, Ustaz, eko imam jahar, eko imam sir. Waktu itu imam besarnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 dari Madinah. Beliau dalam masalah mazhab ini, mazhab Hanafi, Hambali silakan, mazhab Syafi'i silakan. Hanafi dengan Hambali bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo belajar 2 tahun di Maroko mazhab Maliki. Tapi tak pernah ambo bawa ke masjid dekat rumah ambo. Ambo ketua masjid. Biarpun kuri ketua masjid. Tidak pernah ambo pakai mazhab Maliki kok. Karena ambo tahu sekitar masyarakat ambo itu bermazhab Syafi'i. Coba kalau mau bawa mazhab Maliki ke masjid dekat rumah ambo. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek di Maroko. Karena bacaannya qiraat Warsh. Sedangkan awak qiraat Hafs. Maliki yaumiddin. Selesai solat pasti makmumlah berbisik. Nampaknya Ustaz Somad kula sasik. Jangan menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu maka pentingnya mengaji dan tidak mempermasalahkan yang kecil-kecil. Karena tujuan masjid ini didirikan adalah pemersatu di antara umat supaya tetap berpegang ke dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam hadis pegang imam apa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Cukup 6 saja. Muwatta Malik, Imam Malik bin Anas, Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi. Banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. Tapi 9 kitab ini dipegang dalam ahlu sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu penting ngaji. Tabligh akbar penting. Tapi tabligh akbar ini ngajinya umum. Hari Ahad tabligh akbar. Tapi hari-hari yang lain masjid punya pengajian berjadwal. Senin malam Selasa akidah. Selasa malam Rabu fikih. Rabu malam Kamis hadis. Kamis malam Jumat akhlak. Jumat malam Sabtu libur.
weekend. Sabtu malam Ahad pengajian. Kenapa tidak Sabtu malam Ahad weekend? Untuk menghindari anak muda pacaran. Jadi kalau Sabtu malam Ahad tak ada alasan. Anak muda harus hijrah. Anak muda siap hijrah? Putuskan, letakkan, buanglah mantan pada tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengkritik-kritik, ada saja kita lihat kesalahan orang, ada saja kekeliruan, apalagi melihatnya dari satu mazhab saja. Ustaz Somad ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki nampak salahnya. Tergantung cara memandangnya dari mana. Pandang dari bawah nampak salah kaki celana. Ma asfalal ka'baini finnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Semua di bawah mata kaki, celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, finnar, masuk neraka. Ini di bawah mata kaki apa dia teh? Berarti masuk neraka. Maka kalau begitu celana harus naik ke atas. Di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi SAW. Di atas mata kaki. Tapi tengok pendapat yang lain. Yang dikatakan kalau di bawah mata kaki masuk neraka, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Begitu kata Imam Nawawi, begitu kata Imam Son'ani dalam Subulus Salam, begitu kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Tapi saya tak menyalahkan jamaah yang sudah memotong kaki celananya. Saya tak salahkan. Tak pernah saya ajarkan jamaah mengejek. Kalau mengaji kau nampaknya bertambah tinggi yo. Yang motong kaki celana tak salah. Yang memanjangkan sampai ke bawah pun ada dalilnya. Supaya jangan umat ini kalau jumpa itu tengok mukanya salaman. Ini gara-gara ini umat sekarang kalau mau bersalaman tidak tengok muka, tengok kaki. Kau ndak geng awak agak. Kalau antara yang berkaki celana di bawah mata kaki dengan yang di atas mata kaki berkelahi, yang ketawa yang tak pakai celana. Betul? Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan masalah ini. Pak, apa ini masalah kaki celana cingkrang ini? Gimana masalah ini? Ini udah tuntas kemarin dibahas di Masjid Jihad. Coba jelaskan. Lupa lah buat apa kerja Ustaz tu. Dek waktu itu Ustaz tu ceramah siang, ambo ulun makan pulau. Dari nge ambo katupek gulai paku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ujung kaki sampai ujung rambut nampak saja kesalahan Abdul Somad. Tengok ke bawah, nampak salahnya. Tengok ke atas, ini mencukur janggut, enggak berjanggut aja kok. Dikatakan belum tumbuh, rasanya lah tua. Dulu orang Yahudi itu di Madinah kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Yahudi mukanya sama dengan Arab, sama-sama mancung, sama-sama ganteng, sama-sama gadang, sama-sama tinggi. Bagaimana cara membedakan orang Islam dengan tidak Islam? Kata Nabi, uqsus syarib, potong kumis. Wa'ful liha, jenggot biarkan. Potong kumis. Apakah perintah itu wajib atau tidak wajib? Ulama ikhtilaf. Sebagian mengatakan wajib membiarkan jenggot. Tapi sebagian mengatakan hukumnya sunat. Bagi yang mengatakan wajib memelihara jenggot berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Tapi bagi yang mengatakan memelihara jenggot sunat berarti mencukur jenggot hukumnya makruh. Tengok masalah ini secara keseluruhan. Jangan mengejek hanya gara-gara jenggot. Nanti yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot. Ambo menceliak wang bantu kambing menceliak. Tentu yang berjenggot tersinggung. Ambo kambing wang anjang. Berkelahi kambing joanjang. Nan galak babi. Mohon maaf tak sopan menyabik kau di masaji. Baru ingat ambo di masaji awak. Artinya apa? Ini adalah pendapat yang wasi'. Al-mas'alatu fi hadhihi al-qadiyah wasi' kata ulama. Masalah ini masalah yang lapang. Banyak kaul pendapat di sana. Bagi yang mau berjenggot silakan. Bagi yang belum tumbuh ambil buah kemiri bakar gosok-gosokkan. Bagus. Orang di Mesir kalau naik mobil tabrakan, bukulai, bantukan parang saya bantuannya. Keluar di motor.
Begitu jumpa, tarik janggutnya. Salli ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Lah, peluk, selesai. Cuba sih kok, be. Mereka kalau belanja ke Makkah, di Madinah, pergi umroh, pergi haji, berang-berang orang Arab tuh, cari dah. Sampai, salli ala Nabi. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa kurang dah. Artinya apa? Ini adalah pesan-pesan kebaikan. Bagus, tak salah. Kita pahami masalah ini secara utuh, baik dan sempurna. Semua bisa kita lihat. Jangan pakai celana panjang. Semua yang pakai celana panjang. Yang penting bukan celananya, sarungnya, jubahnya. Tapi substansi dari sarung, celana dan jubah adalah menutup aurat. Ustaz, saya dulu belum hijrah selalu pakai celana pendek main bola. Sekarang saya tetap ingin main bola Pak Ustaz. Masa setelah pengajian badan sakit-sakit karena nggak main bola? Silakan main bola. Pakai celana sempit, di dalam, stocking. Pakai dalam. Pakai warna hitam sampai lutut tutup. Habis itu baru pakai celana pendek. Bagus daripada nampak celana pendek lutut hitam bekudis. Bagus. Hijrah tidak menghalangi kita, maka kita pakai prinsip nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Suatu ketika masuklah Imam Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan puasa Ramadan. Tiba-tiba ditengoknya di dalam masjid ada orang yang sedang bercakap berkelahi. Yang satu mengatakan solat tarawih 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Betapa sakitnya hati yang 21 rakaat. Sudahlah 21 rakaat, panik, panjang, lama masuk neraka boleh. Kata yang 21 rakaat, yang namanya tarawih itu 21. Kalau tidak 21, maka bukan tarawih. Akhirnya berkelahi antara yang 11 dengan 21 apa 23? 23. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Tersenyum Hasan Al-Banna bertanya, salat tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Berkelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara mempertahankan yang sunat sampai jatuh dalam perbuatan haram. Betapa jahilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sampai jam berapa ini ceramahnya? Jam 11 lewat 10. Karena tadi dimulai jam 10 lewat 10, berakhir jam 11 lewat 10. Nanti saya akan keluar menjumpai ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu di sana gelisah ingin berjumpa karena sudah lama menunggu. Saya pun begitu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita pahami agama Islam ini dengan utuh, dia seperti puzzle, jangan ditangkap sepotong-sepotong, jangan dilihat sedikit-sedikit, tapi jadi utuh dan sempurna. Puzzle gajah, puzzle mainan anak-anak kita, itu harus kasih dia semua. Jangan kasih, nak ini gajah, dapatnya gambar belalai, maka dia berpegang sampai mati bahwa gajah itu bulat panjang. Nah ini gambar gajah, puzzle kita kasih lebar tipis telinganya. Dia sampai mati akan berkata bahwa gajah adalah tipis lebar. Anak satu lagi berkata bahwa gajah adalah bulat panjang. Kedua-duanya belum pernah ke kebun binatang. Setelah kedua anak ini dibawa ke kebun binatang, ditunjukkan gajah yang hakiki, yang sebenarnya, barulah dia berkata, oh, ternyata yang aku pegang kemarin mati-matian itu ekornya. Ternyata yang ku pegang mati-matian itu telinganya. Akhirnya mereka pun berpelukan. Ternyata kita salah paham tentang gajah selama ini. Ustaz nonton di mana? Belum ada filmnya. Anak-anak muda yang kreatif, coba kalian buat film pendek. Film pendek anak kecil main puzzle, satu pegang belalainya, satu pegang telinganya. Akhirnya mereka berkelahi mempertahankan gajah. Keduanya dibawa ke kebun binatang. Film pendek 1 menit, 2 menit. Masukkan, kalian kan pandai buat film. Masukkan ke YouTube. Subscribe, like, and share. Jadi tidak selamanya anak muda itu ceramah untuk mengatasi konflik antar masyarakat gara-gara mazhab. Tidak selamanya kalian berceramah. Ustaz saya nggak pandai ceramah. Nggak perlu ceramah. Sekarang bisa dakwah dengan film-film pendek. Oleh sebab itu anak-anak muda yang kreatif buat film-film pendek. Tapi kameranya mahal Pak Ustaz. Kamera biasa. Beli tiangnya itu. Apa nama tiang? Tripod. Nah, kalau mahal tripod, ambil bambu, ikat pakai karet. Pergi ke tepi laut. Oh, bukit tinggi jauh dari laut. Ah, di bukit.
Anakan ngarai, saudaraku dimanapun berada. Buatlah video-video pendek, rekam, habis itu cek. Nggak ada lu like-nya. Rupanya nggak ada paket. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua kita jaga ini. Perempuan tidak boleh ke masjid. Perempuan di rumah saja. Tidak salah kalimatnya, tapi tengok juga yang lain. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, di samping kiri Masjid Nabawi ada 3 pintu. Pertama Babul Baqi, pintu Baqi. Yang kedua Babu Jibril, biasa Jibril datang membawa wahyu, Babu Jibril. Yang ketiga Babun Nisa, pintu perempuan. Pertanyaannya, mungkinkah ada pintunya tak ada orangnya? Tak mungkin. Babun Nisa, pintu perempuan, ada sejak zaman dulu. Maka siapa yang masuk dari pintu Babun Nisa kalau laki-laki dicambuk oleh Umar bin Khattab. Itu menunjukkan bahwa zaman Nabi pun perempuan sholat ke masjid. Tak salah. Nabi kalau meluruskan shaf, apa kata Nabi? Luruskan shaf, laki-laki yang paling baik di depan, perempuan yang paling baik di belakang. Kenapa disebut Nabi perempuan di belakang? Karena ada perempuan. Bayangkan kalau tak ada perempuan, pasti Nabi berkata, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, yang perempuan pergi balik. Tapi perempuan ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya ketat. Jangan membuka aurat, jangan bicara macam-macam, jangan menghibah dalam masjid. Ada pengajian, bagus, tak salah. Ini pun dipermasalahkan juga ngutip duit dalam masjid. Ustaz Somad, bagaimana hukumnya kalau khotib sedang khutbah tiba-tiba lewat kotak sedekah masjid? Tapi tidak menghalangi Bapak untuk membuka dompet, memasukkan ke dalam. Bagus dong kreseknya transparan. Jadi nampak isinya abu-abu, kuning, merah atau hijau. Ini pun tak perlu dipermasalahkan. Yang memasukkan duit 2.000 dalilnya ada, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan gara-gara dalil ini isinya 2.000 semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harga pintu kita 69 juta. Semuanya total 345 juta. Kira-kira sejak melihat kresek ini mulai berputar, ada tak di antara Bapak Ibu yang naik gula darahnya, jantung koronernya kumat, detak jantung mulai tak normal? Ambo bukan menyindir Bapak Ibu, saya mengalami seperti itu. Trauma saya di beberapa tempat. Awak sedang ceramah, dia lagi. Di siko aja nanti enggak. Nanti saya kasih insya Allah. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tak bisa dikasih semua, jangan tinggalkan semua. Yang bisa ngasih pintu masjid, kasih pintu. Yang bisa ngasih atap masjid, kasih atap. Apa yang kita berikan, itu nanti yang akan kita dapat di akhirat. Tiba-tiba nanti waktu Bapak sedang duduk-duduk di surga, penempatan belum dapat lagi, baru di emperan surga, datang pintu. Cuma pintu aja ya Allah. Yalah, kau dulu ngasih pintu kata Allah. Tidak begitu logika berpikirnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Mudah-mudahan tak dapat kita bangun, niat kita pun dapat. Innamal a'malu binniat. Ada orang yang niatnya lebih baik daripada amalnya. Kok bisa niatnya lebih baik daripada amalnya? Amalnya tidak ikhlas, niatnya ikhlas. Amal tak dapat balasan, niat malah dapat balasan. Tapi jangan langsung dipraktekkan ke pengajian. Orang tidak sedekah, niatnya cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memasukkan duit ke dalam kresek tadi, langsung malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang mengasih ini berilah dia ganti. Siapa yang tidak memberikan sedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Ambo sabi beko. Saudara yang dimuliakan Allah. Itu ada sutroh. Minta tolong bawakan sutroh. Mohon maaf Ananda. Ini namanya sutroh, bukan sutra. Kalau sutra kain. Kalau kita sholat maka di depan kita di tempat sujud. Sebaik-baik kalau sholat datang di mana sholat? Di dekat dinding. Supaya dinding jadi sutra atau tiang jadi sutra. Kalau tidak ada,
makan di depan. Maka sehingga orang tak lalu, tidak akan lewat. Kalau dia mau lewat dari depan ini tak apa-apa. Jangan pula sholat di belakang sana, dari sini ke sini tak boleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menjaga orang sutra. Tapi sutra ini pun tak sepakat ulama. Tak usah saya pakai pendapat ulama Al-Azhar Mesir. Nanti kalau saya pakai pendapat ulama Azhar, yalah mentang-mentang dia dari Al-Azhar. Ulama yang sama-sama mengajar di Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia, dari Makkah Madinah. Siapa dia? Syekh Nasiruddin Albani, lahir di Albania. Eskudra nama kampung tempat dia lahir. Ayahnya merantau ke Suriah, Damaskus, tapi kemudian diminta mengajar ke Saudi Arabia. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, ingat namanya, Al-Albani, kampungnya Albania. Menurut Syekh Nasiruddin Albani, sholat menggunakan sutroh ini hukumnya wajib. Harus ada sutroh, mesti ada sutroh, wajib. Tapi kata Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak. Sutroh katanya tak wajib, sunat muakkad. Artinya kalau tidak pakai sutroh pun sah. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tidak pakai sutroh, tapi seringnya sutroh. Jadi Pak Ustadz, kalau kami sholat sini, mana sutroh kami? Tiang, dinding, tiang. Jadi kalau ada orang sholat, di depan tak ada sutroh. Di mana sutroh dia? Orang yang sop kedua. Belakang orang itu jadi sutroh. Tapi jangan nanti waktu dia mau pergi di pesan, sampai lu sebentar ya. Artinya apa? Hukum sutroh memang ada mengatakan wajib, tapi ulama tak sepakat. Bahkan dari negeri yang sama, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia mengatakan tidak wajib, tapi sunat muakkad. Saya hanya menyebutkan beberapa permasalahan kecil yang kita tak boleh memandang dengan satu pandangan mazhab, sehingga kita menjadi salah menyalahkan orang lain. Yang penting kita bangun masjid ini, sepakat kita. Adapun masalah bergotong royong membeli pintu, itu tidak ada ikhtilaf. Kenapa kamu tak ikut beli pintu? Ulama ikhtilaf dalam membeli pintu. Itu ada. Maka kita garap saja yang disepakati. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Untuk memasang keramik pada tangga naik ke atas, itu tak ada ikhtilaf. Belilah keramik yang bagus. Bangga kita kalau masjid kita megah, cantik, besar dan mewah. Insya Allah beberapa masa akan datang, saya datang kemari, masjid ini sudah siap insya Allah. Saya terus terang datang di beberapa masjid yang belum selesai bangunannya, memang hilang fokus saya. Kenapa? Sedih hati kita. Menengok ke atas, semen belum dipasang. Melihat ke tangga, Masya Allah. Tapi bagi sebagian orang, ini memicu adrenalinnya. Dia sengaja mencari masjid yang belum selesai, karena dia akan menjumpai ketua pembangunan masjid. Siapa ketua pembangunan? Nih, berapa semen lagi Pak? Berapa pintu lagi? Berapa batu bata lagi? Berapa? Bapak mau membantu? Enggak, bertanya saya. Bapak buat rumah 1000 sak semen. Rumah 1000 sak semen. Besarnya 2 hektar. Tapi nanti yang kita mau mati hanya 2 meter kali 1. Disiapkan keramik mahal. Marmer. Dari Spanyol. Tapi kita mati nanti tetap lantainya tanah. Saya sudah banyak menghadiri pemakaman. Belum pernah saya tengok kubur bawahnya marmer. Belum pernah. Tetap juga tanah dibalut dengan kain putih, diikat. Begitulah kita nanti. Mana-mana yang kekal abadi. Nih, yang dulu memberikan tiang, yang dulu memberikan kipas angin. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, maka kalau kita, capek panuhnya ya, sebentar saya lah panuh. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yarji'usnani, yang 2 akan pulang ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, andai tolat, pulang ke rumah. Harta, mobil kesayangan. Berapa banyak bapak yang sayang pada mobilnya, pagi-pagi hari Ahad, hari libur mau mandikan mobil. Ini alun mandi leh. Mobil sudah kilat, taik mata, upil masih segini. Begitulah orang sayang kepada benda. Tapi manakala meninggal dunia, STNK BPKB dibawa ke kantor Samsat, balik nama.
Surat nama di dalam surat tanah dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, balik nama. Mana yang nama kekal abadi? Nih, siapa yang mewakafkan tanah Masjid Jihad? Siapa yang memberikan infak, wakaf, zakat, sedekah, mengalir ke makamnya. Makanya kalau orang mati itu dihidupkan lagi, datang malaikat dikubur. Orang mati, kalau hidup lagi dikasih nyawa mau apa? Apa kata orang mati menjawab? Tertulis dalam Al-Quran. Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, tambah umur kami sekejap. Jangankan sehari, semenit pun jadilah ya Allah. Tambah umur kami, kasih kami hidup agak semenit ya Allah. Kata Allah, kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah. Orang mati itu kalau ditanya, mau apa? Mau bersedekah. Tak ada orang mati waktu ditanya, mau apa? Mau kawin lagi? Tak ada. Orang hidup yang mau kawin lagi. Orang mati kalau ditanya, mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa orang mati mengatakan tidak mau pergi haji? Mayat, kalau hidup mau apa? Mau haji? Enggak. Mau hidup mau apa? Mau sholat tahajud? Enggak. Karena pahala sedekah sudah dapat dinikmati ketika di alam kubur, di alam barzah. Bangganya Ustaz Abdul Somad ceramah di Masjid Jihad. Yang datang bukan cuma bapak-bapak, bukan cuma ibu-ibu, anak-anak kita datang. Inilah yang akan jadi menteri agama di masa akan datang. Karena pakaiannya pakai peci, pakai koko. Yang pakai baju kaos, ini menteri olahraga. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Mereka ini akan menjadi besar, kita ini akan mati. Ustaz, kenapa kalau ketemu anak-anak kecil, Ustaz salami, Ustaz ajak makan, Ustaz duduk bersama? Karena saya berharap mereka mendoakan saya saat malaikat maut mencabut nyawa, mati kita. Siapa yang mendoakan kita kalau tidak mereka? Mereka yang nanti akan membuat pengajian di Masjid Jihad. Waktu itu bapak udah meninggal semua. Saya masih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah isi pengajian kita. Lebih kurang 1 jam kita bersama. Kurang-kurang sedikit, maafkan. Kan udah lama wak berkawan. Nah, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan ini di depan ibu-ibu semua. Mungkin tak sama jatah waktunya. Mereka insya Allah berlapang dada untuk menerima ini insya Allah. Amin.